Sobat Visi Nusantara, Elon Musk memperingatkan Amerika Serikat bisa bangkrut jika belanja pemerintah tidak dipangkas. Miliarder pemilik Tesla dan SpaceX tersebut mengibaratkan negara seperti orang punya utang besar yang bisa bangkrut. Jika tidak ada pengurangan dalam belanja pemerintah, seperti halnya orang yang menanggung terlalu banyak utang, Amerika akan bangkrut secara de facto, kata Musk dalam postingan di media sosial X. Postingan itu disampaikan Musk untuk mengomentari lonjakan bunga utang yang harus dibayar pemerintah Amerika Serikat. Bunga utang cenderung menyerap semua pendapatan pajak dengan cepat, tidak menyisakan apapun untuk kebutuhan kritis. Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat pada Mei 2024 lalu menerbitkan laporan yang mengungkap utang negara akan melonjak jadi 166% dari PDB dalam 30 tahun mendatang. Angka itu masih mungkin naik menjadi 250% dari PDB jika tidak ada antisipasi. Peringatan Elon Musk ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, terutama jika kita melihat bagaimana pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan dana besar untuk mendukung perang di negara lain. Perang antara Ukraina dan Rusia, serta konflik di Timur Tengah antara Israel dan Hamas, sebagian besar biayanya berasal dari dukungan Amerika Serikat. Mari kita mulai dari biaya perang yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk Israel. Amerika Serikat menghabiskan rekor 17,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 281,9 triliun rupiah untuk bantuan militer ke Israel sejak 7 Oktober 2023. Menurut laporan untuk proyek biaya perang Universitas Brown, Amerika Serikat telah menghabiskan setidaknya 17,9 miliar dolar untuk bantuan militer ke Israel sejak perang di Gaza dimulai 7 Oktober 2023. Sebagian besar persenjataan Amerika Serikat yang dikirim ke Israel sejak tahun itu berupa amunisi, mulai dari peluru artileri hingga bom penghancur bunker seberat 2.000 pon dan bom berpemandu presisi. Selain itu, tambahan dana sebesar 4,86 miliar dolar yang digunakan untuk meningkatkan operasi militer Amerika Serikat sendiri di kawasan tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023. Kerugian finansial ini disebut-sebut melebihi biaya dalam bentuk nyawa manusia. Militan Hamas membunuh lebih dari 1.200 orang di Israel setahun yang lalu dan menyandera yang lainnya. Sedangkan serangan balasan Israel telah membunuh hampir 42.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut, yang menghitungnya tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Setidaknya 1.400 orang di Lebanon, termasuk pejuang Hizbullah dan warga sipil, juga dibunuh oleh tentara Israel saat Zionis ini memperluas serangannya di negara itu sejak akhir September. Israel yang merupakan anak didik Amerika Serikat sejak berdirinya pada tahun 1948 adalah penerima bantuan militer Amerika Serikat terbesar dalam sejarah, mendapatkan 251,2 miliar dolar dalam dolar yang disesuaikan dengan inflasi sejak tahun 1959. Meski begitu, 17,9 miliar dolar yang dibelanjakan sejak 7 Oktober 2023 dalam dolar yang disesuaikan dengan inflasi itu sejauh ini merupakan bantuan militer terbanyak yang dikirim ke Israel dalam 1 tahun pada masa pemerintahan Joe Biden. Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan miliaran bantuan militer kepada Israel dan Mesir setiap tahun ketika mereka menandatangani perjanjian damai yang ditengahi Amerika Serikat tahun 1979 dan sebuah perjanjian sejak pemerintahan Obama juga menetapkan jumlah tahunan untuk Israel sebesar 3,8 miliar dolar hingga tahun 2028. Selain itu, sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Amerika Serikat telah menjadi salah satu pendukung utama Kiev dalam mempertahankan kedaulatannya. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dukungan diplomatik, tetapi juga bantuan militer dan kemanusiaan yang signifikan. Pada bulan Januari 2023, Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan militer terbesar senilai sekitar 97 triliun rupiah untuk Ukraina. Paket ini mencakup berbagai peralatan militer canggih yang dirancang untuk memperkuat pertahanan Ukraina di medan perang. Pada bulan September 2024,
saat Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi Washington, Amerika Serikat kembali mengumumkan bantuan baru bernilai 8 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Bantuan ini mencakup rudal Patriot, amunisi udara ke darat, dan perluasan pelatihan untuk pilot F-6 Ukraina. Selain bantuan militer, Amerika Serikat juga memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan. Pada bulan Desember 2024, Amerika Serikat mengumumkan bantuan baru hampir 2,5 miliar dolar untuk Ukraina yang mencakup amunisi pertahanan udara, amunisi kontra drone, dan amunisi artileri. Namun, bantuan besar ini juga memicu perdebatan di dalam negeri Amerika Serikat. Banyak warga dan anggota parlemen bertanya, sampai kapan Amerika harus membiayai perang ini? Sementara infrastruktur di negara mereka sendiri membutuhkan perhatian, miliaran dolar terus mengalir ke Ukraina. Apakah ini langkah strategis atau justru beban ekonomi jangka panjang bagi Amerika? Bagi Kiev, bantuan ini adalah harapan. Tanpa dukungan Amerika Serikat, perjuangan melawan Rusia akan jauh lebih sulit. Presiden Zelensky berkali-kali menyampaikan bahwa bantuan internasional, terutama dari Amerika Serikat, adalah penopang utama pertahanan mereka. Bagi Ukraina, ini bukan hanya soal uang, tetapi soal kelangsungan hidup sebagai bangsa merdeka. Perang Ukraina-Rusia bukan hanya tentang pertarungan dua negara, tetapi juga tentang bagaimana dunia merespons krisis global. Bantuan Amerika Serikat bagi Kiev adalah simbol solidaritas sekaligus peringatan bahwa harga perdamaian tidak pernah murah. Jika kita melihat peristiwa belakangan ini, Presiden Joe Biden tampak lebih fokus pada konflik internasional, seperti perang di negara lain, dibandingkan dengan Donald Trump yang lebih mengutamakan kebutuhan domestik. Namun, pemerintah Amerika Serikat berargumen bahwa membantu Ukraina adalah investasi strategis untuk menjaga stabilitas global. Menurut mereka, jika Rusia berhasil mendominasi Ukraina, itu akan menjadi ancaman bagi keamanan internasional dan kepentingan Amerika Serikat di Eropa. Tetapi, apakah rakyat Amerika merasakan hal yang sama? Yang jelas, banyak warga Amerika mulai mempertanyakan alokasi anggaran ini. Di tengah kenaikan inflasi, biaya hidup yang melonjak, dan masalah domestik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian, aliran dana besar-besaran ke Ukraina dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat. Mereka bertanya, mengapa uang hasil kerja keras kami digunakan untuk perang di negara lain, sementara masalah di rumah sendiri belum terselesaikan? Perdebatan sengit juga terjadi di Kongres Amerika Serikat. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat menyoroti bahwa pengeluaran untuk Ukraina semakin membebani anggaran negara. Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan dana ini dan meminta pemerintah untuk lebih fokus pada kebutuhan domestik. Ketika negara terjebak dalam kebijakan luar negeri yang boros, mengabaikan kebutuhan dalam negeri, dan berutang dalam jumlah tak terkendali, keruntuhan Amerika menjadi semakin nyata. Ini bukan hanya soal perang, tetapi tentang bagaimana ketidakseimbangan antara kebijakan luar negeri dan kebutuhan domestik bisa memicu kehancuran ekonomi dalam waktu yang tak terlalu lama. Bagaimana pendapat Sobat Nusantara? Apakah Amerika akan baik-baik saja ke depan atau bahkan sebaliknya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel Visi Nusantara supaya lebih berkembang dan dapat berbagi informasi menarik.